Halo semuanya, perkenalkan nama saya Martin Luther King. Di sini saya mewakili tim KKN kelompok 47 untuk menjelaskan materi kimia terkait polimer. Adapun beberapa hal yang akan saya sampaikan dimulai dari pengertian dasar, jenis polimer, reaksi polimerisasi, serta aplikasi polimerisasi sintesis. Dimulai dari pengertian dasar. Polimer adalah senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangun yang berulang. Contohnya seperti plastik pembungkus, botol plastik, styrofoam, nilon, dan pipa paralon. Selanjutnya, terdapat unit kecil berulang yang membangun polimer, di mana disebut dengan monomer. Contohnya, di sini polimer polipropilena tersusun atas monomer bernama propena. Dapat dilihat pada gambar di bawah, terdapat monomer propena yang tersusun menjadi polimer polipropilena. Selanjutnya terdapat jenis polimer. Yang pertama ini berdasarkan sumbernya. Jenis polimer berdasarkan sumbernya pertama adalah polimer alam, di mana polimer ini sudah terdapat di alam dan terbentuk secara alami. Contohnya seperti karet alam, protein, amilum, selulosa, asam nukleat, di mana masing-masing polimer tersebut memiliki monomer sebagai berikut dan juga terdapat sumbernya. Yang kedua, terdapat polimer sintesis. Polimer ini dibuat oleh manusia untuk berbagai tujuan, bisa untuk bidang industri, otomotif, dan masih banyak lagi. Di bawah merupakan contoh-contoh polimer sintesis seperti polietilena, polipropilena, PVC, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis polimer berdasarkan monomer penyusunnya. Yang pertama ada homopolimer, di mana polimer tersebut tersusun dari satu jenis monomer saja. Contohnya seperti polietilena yang hanya terdiri dari etena, ataupun polipropilena yang hanya terdiri dari propena. Dan selanjutnya ada copolimer, di mana polimer tersebut tersusun dari dua jenis atau lebih monomer. Contohnya seperti nilon 66. Dia itu terdiri dari monomer hexamethylendiamina beserta asam adipat. Dan dakron itu dari asam tereftalat dan juga etilena glikol. Selanjutnya, jenis polimer berdasarkan sifatnya dibagi atas 3. Yang pertama adalah termoplas. Polimer ini akan melunak jika dipanaskan dan dapat dicetak kembali menjadi bentuk lain. Hal tersebut disebabkan oleh strukturnya yang terdiri dari rantai-rantai panjang dengan gaya interaksinya yang lemah, sehingga dapat dibentuk menjadi bentuk lain. Sifat-sifat lainnya itu juga dia bersifat ringan, kuat, dan juga transparan. Nih, contohnya itu ada polietilena, polipropilena, PET, dan PVC. Yang kedua, ada juga sifatnya disebut dengan termoset, di mana polimer ini memiliki bentuk permanen dan tidak menjadi lunak jika dipanaskan. Hal ini disebabkan oleh ada banyaknya ikatan kovalen yang kuat antara rantai-rantai molekul. Berbeda dengan sifat sebelumnya, termoset ini memiliki sifat yang kuat sehingga tidak bisa dibentuk menjadi bentuk lain. Contohnya itu ada bakelit dan melamin. Dan yang terakhir itu ada elastomer. Dari namanya kita bisa mengetahui bahwa polimer ini
memiliki sifat yang elastis. Bentuknya dapat diregangkan, tapi dapat juga dikembalikan seperti semula. Nah, elastisitas ini timbul karena struktur elastomer ini terdiri dari rantai yang saling tumpang tindih dengan adanya ikatan silang yang akan menarik kembali rantai tersebut kembali ke susunan tumpang tindihnya. Contohnya seperti karet alam atau poliisoprena dan karet sintesis SBR. Selanjutnya kita masuk ke reaksi polimerisasi. Reaksi pembentuk polimer dari monomernya disebut dengan polimerisasi. Nah, reaksi polimerisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu polimerisasi adisi dan juga polimerisasi kondensasi. Apa bedanya? Mari kita lihat. Yang pertama, polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi ini terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Umumnya, monomer yang direaksikan dalam polimerisasi adisi adalah senyawa alkena dan turunannya. Dari reaksi ini dihasilkan polimer adisi sebagai produk tunggal. Nah, kita lihat contohnya nih, reaksi polimerisasi adisi. Pertama, di sini ada pembentukan polietilena dari etena. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa monomer etena ini memiliki ikatan rangkap di tengah-tengah ini. Nah, dan juga di sini pembentuk PVC itu ada vinyl klorida. Di sini juga ada ikatan rangkap. Selanjutnya ini pembentuk poliisoprena juga dari monomer isoprena, di mana di sini ada ikatan rangkap antara H2C dengan C dan juga CH dengan CH2. Nah, pembentukan ini disebut dengan reaksi polimerisasi adisi. Selanjutnya, polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi ini merupakan penggabungan monomer dengan reaksi kimia yang terjadi antara dua gugus fungsi yang berbeda dari masing-masing monomer. Polimerisasi ini terjadi pada monomer yang masing-masingnya mempunyai dua gugus fungsi reaktif. Dari hasil polimerisasi kondensasi dihasilkan polimer dan juga molekul-molekul kecil seperti H2O, HCl, CH3OH. Polimer ini terjadi seperti polyester, polyamida yang disintesis melalui reaksi polimerisasi kondensasi. Dapat dilihat contohnya ini dari polimerisasi kondensasi itu adalah pembentukan polyester nih, di mana polyester ini terbentuk dari dimetil tereftalat dan juga etilena glikol. Nah, dia di sini menghasilkan polyester dan juga molekul kecil CH3OH atau metanol. Selanjutnya ada juga pembentukan polyamida, di mana nilon 66 ini terdiri dari asam adipat dan juga heksametil endiamina yang menghasilkan nilon 66 dan juga H2O atau air. Seperti itu. Selanjutnya terdapat aplikasi polimer sintesis. Pertama ada polivinyl klorida atau PVC yang dimanfaatkan sebagai selang ataupun paralon. Nah, plastik jenis ini mempunyai sifat keras, kuat, tahan terhadap bahan kimia dan dapat diperoleh dalam berbagai warna. Selanjutnya terdapat polistirena atau biasa disebut PS, di mana jenis plastik ini bersifat termoplas dan juga
paling berguna serta bersifat jernih, keras, halus, mengkilap, dan dapat diperoleh berbagai warna. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwa dia dapat dimanfaatkan sebagai styrofoam ataupun bisa juga sebagai bahan untuk peralatan medis, mainan, alat olahraga, dan sikat gigi. Selanjutnya, terdapat polietilena atau PE yang dimanfaatkan sebagai plastik. Nah, PE ini adalah bahan termoplastik yang kuat, di mana ada dua jenis, yaitu dengan densitas rendah dan juga densitas tinggi. Dengan densitas rendah, dia tuh relatif lemah dan kuat dan digunakan untuk kantong kemas, botol, atau industri bangunan. Sedangkan yang densitas tinggi dia sifatnya lebih keras, kurang transparan, dan tahan panasnya hanya hingga 100 derajat Celcius. Nah, ini biasanya untuk sebagai bahan pengganti karet ataupun bahan mainan anak-anak. Dan selanjutnya ada polipropilena atau biasa disebut dengan PP. Nah, polimer ini kita dapat temui di botol plastik. Biasanya di bawah botol plastik itu terdapat logo PP. Nah, itu maksudnya adalah polipropilena. Polipropilena ini mempunyai sifat yang sangat kaku, berat jenis rendah, tahan terhadap bahan kimia, tahan terhadap panas, dan tidak mudah retak. Nah, plastik ini biasanya digunakan untuk alat-alat rumah sakit, komponen mobil, ataupun botol, dan juga bahan pembuat karung. Selanjutnya, politetrafluoroetilena atau ini merupakan polimer untuk teflon. Nah, teflon ini memiliki daya tahan kimia dan daya tahan panas yang tinggi. Dan keistimewaannya adalah sifatnya yang licin sehingga bahan lain tidak dapat melekat di teflon ini. Selanjutnya ada polimetil metakrilat. Seperti pada gambar, dia biasanya untuk lampu mobil. Selanjutnya ada juga polietilena tereftalat atau PET. Nah, dia itu nggak jauh beda sama yang di atasnya, polietilena PE. Nah, dia biasanya dibuat untuk botol plastik minuman. Yang terakhir adalah nilon 66, di mana nilon ini memiliki karakteristik yang tahan terhadap paparan sinar matahari, titik lebur yang sangat tinggi, dan warna yang sangat baik. Sekian penjelasan materi terkait polimer, semoga bermanfaat. Terima kasih.